Karena Rasulullah ingin anda lancar. Gimana? Kata Allah di dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum. Kalau anda selalu zikir kepada Allah, Allah zikir kepadamu. Artinya selalu Allah berikan rahmat, selalu Allah berikan ampunan, selalu Allah berikan berkah, selalu Allah berikan kemudahan, selalu Allah berikan kelancaran kalau anda masih sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, masih anda teruskan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda zikir, anda dapat sifat yang luar biasa, anda orang yang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Orang yang beriman itu selalu zikir kepada Allah. Kalau anda zikir kepada Allah, anda akan selamat dari sifat orang munafik. Karena kata Allah, orang munafik tetap zikir kepada Allah, tapi sifat zikir mereka cuma sedikit. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ينسى يا مليكان، ينسى يا هرماتي كتوى تعمير مسجد، ينسى يا مليكان، ينسى يا هرماتي بركيي أساتيز tuan guru, alim ulama, haji dan hajjah, bapa ibu, hadirin hadirat, jemaah salat isya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berembeka bersabuan. Gak ada lagi, jangan harap gak ada lagi. Baru dapat ini. Ada sikit. 2 3. Oh, dah habis. Gak ada lagi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senang dan bahagia sekali melihat bapa ibu di sini semangat. Karena sangat mahal di mata Allah. Sangat mahal di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Anda mau tinggalkan rumahnya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan urusannya, datang memilih rumah Allah. Sangat mulia di mata Allah. Banyak umat Islam, tapi sedikit yang Allah milih mengizinkan anda masuk rumahnya. Kata ulama, itu tanda sayangnya Allah. Tanda sayangnya Allah, Allah berikan hidayah kepadamu, bisa datang menjadi tamu Allah di dalam rumah Allah. Ulama jelaskan, ternyata kalau Allah mengizinkan anda masuk ke rumahnya, Allah lagi membantu kita memudahkan surga kita. Yang selalu menjaga rumah Allah, itulah yang masuk surga Allah. Karena itu usahakan jangan pernah anda tinggalkan masjid. Selalu menjaga salat 5 waktu, khususan bapa-bapa, salat 5 waktu di masjid. Memang masjid untuk apa? Ya, Masya Allah luar biasa, 2 lantai AC-nya. Tapi kalau salat subuh 2 orang katanya. Mana jamaahnya kan? Manfaatkan masjid sebaik-baiknya ya.
Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking mulianya orang yang datang ke masjid dihitung langkahnya. Kata Rasulullah, setiap langkah menuju ke masjid. Bayangkan, keluar dari rumah menuju ke masjid dihitung setiap langkahnya. Dan setiap langkah dapat satu kebaikan, dihapus satu dosa. Karena itu ajaran Rasulullah, kalau bisa datang ke masjid jalan kaki lebih baik bagimu. Yang luar biasa tahu apa? Kenapa hitungannya berlangkah? Kenapa tidak bermeter? Kenapa sengaja berlangkah itu? Karena Allah maha baik, Allah maha adil. Contoh, bapa si fulan masih muda, sehat, rumahnya dari masjid sekitar 100 meter. Masih muda, sehat, kuat, keluar dari rumah menuju ke masjid 100 meter itu, kira-kira butuh berapa langkah? Kira-kira butuh 200 langkah. Setiap 1 meter 2 langkah. 1, 2, itu 1 meter. Berarti 100 meter 200 langkah. Dapat pahalanya, dapat kemuliaannya. Tapi kalau datang bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, tua, sakit, capek, jaraknya sama 100 meter. Jaraknya sama 100. Butuh berapa langkah? 1000 langkah. Ya, Allah lebih berikan kemuliaan bagimu, karena walaupun tua, walaupun sakit, tetap datang ke masjid, pahalanya lebih besar, kemuliaannya lebih tinggi. Karena itu jangan pernah tinggalkan masjid. Jangan pernah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kali ini aku mau berikan sesuatu yang luar biasa. Ada satu pelajaran di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan solusi. Solusi apa? Solusi kita malas taat dan ibadah. Banyak taat ibadah, tapi kadang-kadang malas. Ya, capek. Menuju ke masjid, ya, datang ke masjid dia. Datang ke masjid, tapi mohon maaf, cara orang datang ke masjid gimana? Bapak-bapak datang ke masjid, mau kemana pak? Masjid. Gak pernah kita lihat ada orang ke masjid. Mau kemana pak? Mau ke rumah Allah, mau jumpa Allah. Beda mahamannya, beda perasaannya. Ya, datang ke masjid dengan rasa rindu kepada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Beda. Baca Quran, ya baca Quran. Tapi mohon maaf, coba banyak jemaah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala sirat. Baru baca, udah nanduk. Jadi taat ibadah ya, tapi masih malas, masih berat, rasa berat ya. Apalagi tarawih. Kalau kita bahas tarawih itu luar biasa itu. Ayo pak, kita ke masjid. Enggak mau masjid ini. Kenapa? Ini 23. Terus mau apa? Mau 11. Oke, itu masjid 11 rakaat. Enggak mau juga. Kenapa? Itu 11 rakaat tapi 1 juz. Enggak mau. Terus mau apa? Itu masjid mantap. Kenapa masjid itu mantap? Itu 11 rakaat. Kulhu terus. Lebih cepat, lebih baik. Mantap. Malas duluan. Coba. Malah walaupun imam baca kulhu, dia masih malas.
Kata Nia, imam ini terlalu panjang. Qulhu mana panjang? Kata beliau, qulhu itu 4 ayat, kenapa tidak bagi 2? Malas duluan. Jadi walaupun imam bacaannya sederhana atau karena sudah malas, terasa berat baginya. Terasa berat. Harus ada solusinya. Harus ada solusinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sayang sekali kepada umatnya, yang ingin kita bahagia, kita lancar, kita sukses, berikan amalannya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama Sayyiduna Mu'adz, sahabat namanya Mu'adz. Perhatiin ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sesuatu yang luar biasa bagi Mu'adz. Kalau saya tanya bapa ibu yang cinta Rasulullah, angkat tangannya. Yang cinta aja. Yang cinta Rasulullah angkat tangan. Yang tidak cinta pulang dulu, pulang. Cinta? Ya memang pasti kita cinta Rasulullah. Kebaikan Rasulullah bagi umatnya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya juga. Luar biasa. Tapi kejadian ini lebih luar biasa lagi. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Mu'adz, "Ya Mu'adz." Mu'adz datang, Rasulullah megang tangannya. Megang tangannya. Untuk apa? Ambil perhatiannya. Dekat. Biar dengar baik-baik. Kata Rasulullah, "Ya Mu'adz, wallahi, demi Allah, aku cintaimu." Bayangkan perasaan Sayyiduna Mu'adz waktu itu seperti apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia di bumi dan langit, sampaikan perasaan yang luar biasa untuk saya, dan bersumpah lagi, demi Allah, wahai Mu'adz, aku cintaimu. Sayyiduna Mu'adz bukan cuma wajahnya melihat Rasulullah, bukan cuma telinganya mendengar Rasulullah, tapi semua anggota badannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatiannya 100%, zahir dan batin, telinga dan hatinya, semuanya, matanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaannya luar biasa. 2 kali kata Rasulullah, "Wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah, aku cintaimu wahai Mu'adz. Begitu sudah ambil perhatian Sayyiduna Mu'adz, kata Rasulullah, karena itu aku mau berikan wasiat. Wasiat itu biar anda sukses, biar anda berkah, biar anda lancar, biar anda mulia, biar anda selamat dari neraka, biar anda menjadi ahli surga. Sampai kata Rasulullah, "Ya Mu'adz, aku akan berikan wasiat, jangan pernah anda tinggalkan." Beda dalam bahasa Arab. Beda dalam bahasa Arab dengan banyak hadis yang lain. Kata Rasulullah, siapa yang baca zikir ini, siapa yang baca doa ini, barang siapa yang ucapkan ini, kan? Tapi ini beda. Apa? Jangan pernah anda tinggalkan. Artinya tidak boleh sama sekali kita lupa, tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Apa itu?
kata Rasulullah, jangan pernah anda tinggalkan habis setiap salat. Allahu Akbar. Artinya bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali, bukan cuma tiga kali, bukan cuma 5 kali, tapi habis setiap salat. Salat fardu, salat nafilah, salat duha, salat malam, semua setiap habis salat, jangan pernah anda lubahkan, jangan pernah anda tinggalkan. Apa? Baca ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon maaf, banyak antara kita hafal tapi belum faham, belum terasakan. Kenapa Rasulullah sebelum sampaikan zikir yang sederhana ini, tapi prosesnya luar biasa. Sampai Rasulullah memegang tangan Sayyiduna Muaz, sampai Rasulullah panggil Sayyiduna Muaz, sampai Rasulullah bersumpah dengan nama Allah dan sampaikan perasaan ini 2 kali. Wahai Muaz, demi Allah aku cintaimu, demi Allah aku cintaimu. Wahai Muaz, aku mau berikan wasiat, jangan pernah anda tinggalkan habis setiap salat. Berarti itu sesuatu yang luar biasa. Salat sunnah, salat nafilah, semua qabliyah, ba'diyah, habis Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung baca doa ini, langsung baca zikir ini. Perbedaan mendapat apakah kita baca sebelum salam atau sesudah salam. Dua-duanya boleh. Mau ikut yang mana silahkan. Karena dubura dalam bahasa Arab, dubura dalam bahasa Arab bisa jadi artinya setelah, bisa jadi artinya setelah salat, dan bisa jadi di akhir salat, sebelum selesai berarti. Dua-duanya boleh. Mau ikut yang mana silahkan. Terus zikirnya apa? Doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Kita bahas. Tolong fokus ya. Artinya apa? Artinya apa? Ya Allah, tolongkanlah saya. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, kuatkanlah saya. Ya Allah, mudahkanlah saya. Semua ini kata a'inni, itu semuanya. Ya Allah, bantulah saya, mudahkanlah saya, kuatkanlah saya. Mudah ya Allah. Apa? Untuk apa? Minta itu semuanya dari Allah. Ala zikrika, atas zikir kepadamu ya Allah. Kenapa zikir? Kenapa zikir? Karena Rasulullah ingin anda lancar. Gimana? Kata Allah di dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum. Kalau anda selalu zikir kepada Allah, Allah zikir kepadamu. Artinya selalu Allah berikan rahmat, selalu Allah berikan ampunan, selalu Allah berikan berkah, selalu Allah berikan kemudahan, selalu Allah berikan kelancaran. Kalau anda masih sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, masih anda teruskan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda zikir, anda dapat sifat yang luar biasa. Anda orang yang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang yang beriman itu selalu zikir kepada Allah. Kalau anda zikir kepada Allah, anda akan selamat dari sifat orang munafik. Karena kata Allah, orang munafik tetap zikir kepada Allah, tapi sifat zikir mereka cuma sedikit. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka zikir, tapi zikirnya cuma sedikit.
Kata Rasulullah, hal ini anda selalu zikir kepada Allah, susah bagimu, sulit bagimu, anda tidak akan bisa, anda tidak akan mampu. Coba lihat kita, lagi duduk di rumah tapi diam gak zikir. Lagi duduk di kantor, diam gak zikir. Kalau naik motor, diam gak zikir. Banyak waktu hilang. Kenapa? Hidayahnya belum datang, tolongan Allah belum datang, karena anda belum terasakan masalah itu. Anda belum pernah minta dengan perasaan ini. Mahal sekali, mohon maaf. Kita bisa 2 jam 3 jam megang HP tapi gak pernah zikir. 2 jam 3 jam sama teman di kafe gak pernah zikir. 2 jam 3 jam sama keluarga gak pernah zikir. Hal ini yang luar biasa, biar selalu Allah ingatmu, biar selalu Allah mudahkan urusanmu, biar anda menjadi orang beriman, biar dapat pahala yang luar biasa. Sampai kata Rasulullah, banyak yang masuk api neraka Jahannam gara-gara dosa lidah. Kalau anda sibuk zikir, anda selamat dari api neraka Jahannam. Karena yang sering dosa lidah, yang lagi kosong. Tapi yang sibuk zikir, gak ada dosa lidah lagi. Karena itu harus anda faham masalah ini, harus anda terasakan, ya Allah, bantulah saya, mudahkanlah saya, kuatkanlah saya, biar selalu saya mensebut namamu ya Allah, selalu zikir kepadamu ya Allah. Karena sifat zikir dalam Al-Quran, kalau kita baca Quran, selalu kata zikir selalu digabung dengan kata kathira. واذكر ربك كثيرا والذاكرين الله كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Selalu sebut zikir itu gak boleh sedikit, harus banyak, banyak, banyak. Kira-kira Bapak Ibu zikir sedikit atau banyak? Itu buktinya. Kenapa? Anda gak pernah terasakan, ya Allah, bantulah saya, ya Allah, mudahkanlah saya, ya Allah, kuatkanlah saya, biar selalu saya zikir kepadamu ya Allah. Kalau ada perasaannya, baru dimudahkan amalannya. Dan zikir itu, kata Allah, wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Apa? Ada syarat dalam zikir itu. Syaratnya apa? Harus zikir itu banyak dan jelas. Itu harus mewujudkan dalam zikir. Banyak dan jelas. Artinya gimana? Mohon maaf, saya ketemu jamaah di Indonesia. Sub ayam, sub kambing, subhanallah. Oh, subhanallah, menjadi sub. Gak benar ini. Ini tidak benar, tidak boleh sama sekali. Kira-kira kalau kita baca sub, malaikat tulis apa? Benar. Kira-kira malaikat tulis apa? Sesuatu yang tidak ada artinya. Anda kasihan menghabiskan waktu tenaga tapi gak ada hasilnya. Ya? Atau tahlil la ilaha tidak boleh sama sekali. Tapi itu orang yang di sana, bukan yang di sini di sana. Aku tahu.
Jadi syarat zikir itu harus banyak dan jelas. Anda zikir kepada Allah selalu, Allah zikir kepadamu. Rahmat Allah, ampunan Allah, kemudahan, kelancaran, keberkahan bagimu, duniamu beres. Anda zikir yang banyak, selamat dari dosa lidah. Anda zikir banyak, menjadi orang beriman, selamat dari sifat orang munafik. Ada untung besar bagimu sendiri. Gak bisa sendiri. Karena itu kata Rasulullah, minta bantuan Allah, minta tolongan Allah. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, mudahkanlah saya. Ya Allah, kuatkanlah saya, biar selalu saya zikir kepadamu. Ada satu zikir singkat banget, tapi tahu pahalanya apa? Pahalanya, coba, hidayah itu mahal. Zikir singkat tapi pahalanya baca satu kali aja dihapus segala dosa-dosanya yang lalu. Puluhan tahun dosa dihapus berkah zikir baca ini satu kali. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in. Baca zikir ini cuma satu kali, tapi pahalanya dihapus segala dosa-dosanya yang lalu. Pertanyaannya, kapan? Ada waktu tertentu, bukan bebas waktunya. Kapan? Ada yang tahu kapan? Ya, bas masuk basar, bas masuk mall, baca zikir ini. Sederhana, tapi pahalanya diampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Kenapa? Ya memang karena sedikit orang begitu masuk mall, masuk basar, masih dia ingat Allah. Lubah mereka. Coba lihat ya, masuk mall, masuk basar, lubah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Anda ingat Allah, zikir, dapat pahala yang mulia. Karena itu masalah zikir bukan masalah main-main. Jangan anggap saya bisa zikir. Wallah, coba antum perhatiin sekarang ya. Coba dalam satu hari berapa kali zikirmu? Coba perhatiin. Wallah, kadang-kadang gak terasa kita duduk di rumah kosong. Gak ada zikir. Tapi kalau kita berubah, ya Allah, minta bantuan Allah. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, mudahkanlah saya. Ya Allah, tolongkanlah saya, biar selalu saya zikir kepadamu, ya Allah. Zikir yang mana aja silahkan. La ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad salawat. Yang mana aja, yang penting selalu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dhikrika, terus wa syukrika. Syukur, Abu, syukur. Ya, kenapa syukur? Ya, kata Allah, ternyata banyak manusia bodoh, gak terasa nikmat Allah, gak pernah syukuri nikmat Allah. Saking banyak sekali nikmat Allah bagi mereka, mereka gak pernah syukuri lagi. Betul ternyata. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai syukur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memujikan Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura. Sifat syukur itu bisa bawa anda ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu ucapkan Alhamdulillah, sihat, alhamdulillah, sakit tetap, miskin, alhamdulillah, kaya tetap, selalu alhamdulillah, mahal, bawa anda ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, coba lihat sekarang kalau kita di rumah mati lampu 10 menit, pusing atau tidak?
Aduh, wali kota ini, aduh. Oh, baru 5 menit, 10 menit ya. Gimana kalau seperti Palestina 1 tahun gak ada listrik, gimana? Gak ada air, gimana? Bukan cuma gak ada listrik, gak ada air, tapi belum tentu bisa hidup 1 jam ke depan. Tiba-tiba boom, habis. Gimana perasaanmu kalau kondisi kita seperti itu? Gimana? Biar kita faham sampai mana nikmat Allah bagi kita di sini. Alhamdulillah. Mohon maaf, sedikit macet kita kecewa, sedikit mati lampu kecewa, sedikit kurang aja uang kita kecewa. Padahal ternyata banyak nikmat Allah bagi kita yang tidak pernah kita syukuri. Ada satu orang umurnya 70 tahun. 70 tahun. Tiba-tiba bangun di tengah malam, teriak-teriak, oh, oh, oh. Dah, anak ni, kenapa ayahku, kenapa ayahku? Gak bisa buang air kecil, gak bisa. Yang sudah tua faham masalah ini, banyak penyakit itu. Gak bisa buang air kecil. Bawa ke rumah sakit. Kata doktor harus kita langsung operasi. Kalau air kecil itu, buang air kecil itu campur dengan darah, habis, mati langsung, racun masuk dalam darahnya, gak bisa apa-apa lagi. Harus dioperasi langsung. Dioperasi, dibuka, berdarah sampai bisa keluar. Baru habis operasi, bawa ke kamar rawat. Datang doktor cek lagi gimana kondisinya. Begitu doktor masuk ke kamar itu, anak-anak orang tua itu datang, terima kasih doktor, terima kasih doktor, terima ayah saya alhamdulillah bisa istirahat, terima kasih doktor. Ayahnya nangis lagi, ayahku kenapa, sakit lagi, ada apa? Bukan. Tapi saya lihat kalian berterima kasih kepada doktor. 70 tahun masuk lancar, keluar lancar. Gak pernah saya syukuri nikmat Allah. Baru sadar itu nikmat luar biasa. Enak masuk kamar mandi, udah selesai. Nikmat luar biasa itu ternyata. Apakah pernah, mohon maaf, kita keluar dari kamar mandi, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Atau biasa aja? Gak ada perasaan. Itu nikmat luar biasa, gak ada perasaan. Betul, sedikit kita gak menghargai nikmat sihat sampai sakit, baru tahu banyak nikmat. Sedikit aja ada yang kurang malah kita kecewa. Padahal banyak nikmat yang kita tidak pernah syukuri. Kalau kita syukuri nikmat Allah, apa kita dapat kemuliaannya. Karena itu Rasulullah minta, anda minta bantuan Allah, anda minta hidayahnya, anda minta ya Allah bantulah saya, kuatkanlah saya. Ya Allah, untuk apa? Biar saya syukuri nikmatmu ya Allah. Anda bersyukur nikmat Allah, anda menjadi hamba Allah yang mulia. Anda bersyukuri nikmat Allah menjamin surga. Anda bersyukuri nikmat Allah akan menjamin nikmat itu terus menerus kepadamu. Kalau anda syukuri nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum. Syukuri yang sudah ada, Allah akan berikan yang belum ada. Ada untung besar bagimu sendiri. Jangan menjadi hamba yang kurang syukur, anda rugi. Hal itu yang luar biasa, gak bisa sendiri, gak bisa. Harus setiap habis salat anda faham masalah ini. Ya Allah, bantulah saya, kuatkanlah saya, hidayahkanlah saya, mudahkan saya, biar selalu saya faham dan ingat itu nikmatmu ya Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Habis setiap salat
biar terasa selalu nikmat Allah. Jujur aja, 3 tahun lalu setelah Syekh Ali Jabir wafat, setelah beliau wafat 3 bulan atau 4 bulan, aku kena corona. Di puncaknya corona waktu itu. Aku di rumah sabar, tahan, demamnya luar biasa, panasnya luar biasa, batuk enggak, tapi susah nafas. Saya sabar 1 hari, 2 hari. Saya tidak mau ke rumah sakit. Kenapa? Sudah tahu Ustaz masuk ke rumah sakit gak keluar lagi. Gak mau saya. Saya sabar, tahan, sampai datang satu saat saya tidak bisa nafas sama sekali. Gak bisa. Saya cara nafas gini. Itu cara nafas. Bayangkan dunia yang luas ini bagi saya sempit, gak bisa. Bayangkan kalau anda hidup ada yang megang lehermu begini, gimana bisa hidup? Ya Allah, kalau memang itu saat saya mati lebih baik sekarang. Gak bisa hidup. Sampai bertemu dengan jemaah masjid punya rumah sakit, terasa amanlah. Saya ke rumah sakit 1 minggu baki oksigen, 1 minggu. Habis 1 minggu baru balik lagi normal. 40 tahun umur saya, baru saya faham itu nikmat yang luar biasa. Apakah pernah kita syukuri? Terima kasih bisa nafas, terima kasih bisa nafas, terima kasih. Pernah? Gak pernah. Kurang syukur kita kurang syukur, jujur. Banyak nikmat-nikmat Allah yang kita lupakan. Karena itu anda tidak bisa sendiri, kata Rasulullah. Anda tidak akan bisa faham sendiri, kata Rasulullah. Karena itu minta bantuan Allah, minta hidayahnya, biar anda sadar dan selalu bersyukur. Alhamdulillah. Yang ketiga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Bukan ibadatik, bukan ibadah kepadamu, bukan. Tapi apa? Husni ibadatik. Artinya apa? Husni itu, ibadah terbaik, ibadah mantap, ibadah lengkap, ibadah yang luar biasa, taat yang luar biasa. Itu husni ibadatik. Anda gak bisa sendiri. Buktinya, Bapak Ibu masuk masjid salat, mantap. Sudah berapa tahun salat? Bapak Ibu sudah berapa tahun salat? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun? Mantap. Setiap hari salat berkali-kali selama puluhan tahun. Jujur jawabannya, yang sudah bisa khusyuk di dalam salat angkat tangannya. Yang sudah bisa khusyuk di dalam salat angkat tangannya. Allahu Akbar. Kunci saya di mana ya? Kayak ini ketinggalan HP ya. Tadi belanja berapa ya? Semua urusan dunia kita masuk. Salat bisa salat, tapi khusyuk belum bisa. Susah. Itu husni ibadatik. Baca Quran.
Yang sudah 30 juz angkat tangannya. Ini anak muda ini, nenek-nenek gimana? Astaghfirullah, maaf, salah. Juz 30 maksud saya. Bukan 30 juz, bukan, maaf, salah. Juz 30. Yang sudah hafal juz 30, angkat tangannya. Kayaknya masih salah ya. Gak apa-apa. Yang sudah hafal triqul, angkat tangannya. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin. Gak apa-apa, angkat tangannya. Malu ya? Gak apa-apa. Triqul wal asri. Inna a'tainaka alhaakumu li'ilafi Quraisy. Gak apa-apa. Berapa surat dalam juz 30? Pertanyaan saya, hafalan Bapak Ibu berapa surat dalam juz 30? Sudah berapa lama itu? 1 tahun ada? Lebih? 10 tahun ada? Lebih? 20 tahun ada? Lebih? 30 tahun ada? Lebih? 50 tahun ada? Lebih? Gak apa-apa. Surat itu berapa surat dalam juz 30 yang anda sudah lama hafal, yang anda selalu pakai dalam salat. Artinya apa? Hikmah dalamnya ada apa? Perintah Allah gimana? Nggak ada. Anda bisa baca Quran, tapi mentadabburi, menhayati gak bisa, susah, sulit bagimu. Itu husni ibadatik. Quran yang terbaik, yang ada dalamnya hati bergerak, yang bisa menhayati Al-Quran. Bukan mohon maaf baca sebentar, enggak, tapi menhayati, menikmati Al-Quran. Itu husni ibadatik. Amal salih ada, mohon maaf, ikhlas masih kurang. Itu husni ibadatik. Susah, sulit kata Rasulullah bagimu, anda tidak akan bisa. Berat bagimu, gak bisa. Minta bantuan Allah, minta hidayahnya, minta pertolongan Allah. Habis setiap salat, ya Allah bantulah saya, kuatkanlah saya, mudahkanlah saya, biar saya bisa berubah, laksanakan ibadah yang terbaik, taat yang terbaik, salat yang terbaik, Quran yang terbaik. Ya Allah, saya sendiri gak bisa, gak mampu, ya Allah mudahkanlah. Itu namanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita baca dengan perasaan ini dalam hati kita, sudah faham masih banyak kekurangan kita, akan terasakan doa ini, baru akan berubah amalan-amalan kita. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, kuatkanlah saya. Ya Allah, mudahkanlah saya. Ya Allah, tolongkanlah saya, biar selalu saya ingatmu ya Allah. Dunia banyak masalah, dunia banyak fitnah bagi saya. Fitnah keluarga, fitnah kerja, fitnah dunia, fitnah teman buruk, fitnah syaitan. Ya Allah, aku gak bisa sendiri. Aku gak bisa ya Allah sendiri. Ya Allah, bantulah saya biar selalu lidah saya bergerak zikir kepadamu. Aku mau tapi belum bisa ya Allah. Ya Allah, bantulah saya ya Allah. Ya Allah, bantulah saya biar saya faham itu nikmat luar biasa. Banyak nikmat-nikmat yang saya gak pernah syukuri. Nikmat sihat wal afiat, nikmat keluarga. Alhamdulillah anda punya istri, banyak belum punya istri. Alhamdulillah sudah punya anak. Banyak orang bayar ratusan juta lari ke sana sini mencari obatnya, mencari solusi.
ingin dapat satu anak. Anda alhamdulillah punya 2, 3, 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda punya rumah, ada yang tidur di pinggir jalan. Alhamdulillah. Anda punya kerjaan. Banyak anak muda baru habis kuliah ingin banget dapat kerjaan, gak dapat. Dibaksa jauh dari keluarganya, jauh dari ibunya, ke Jawa, ke Sumatera mencari kerjaan. Alhamdulillah Anda di sini sama keluarga ada kerjaan, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat walafiat. Coba ke rumah sakit. Mereka ingin ikut ke masjid, gak bisa. Mereka ingin puasa, gak bisa, sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah. Lihat itu tempat yang berang. Alhamdulillah. Dalam berapa detik aja, dalam berapa detik, satu keluarga 10 orang habis semuanya, tinggal satu aja di Palestina. Kok kita di sini punya keluarga 10 orang, satu aja yang meninggal dunia malah kecewa. Di sana habis 9 orang, sisa satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Harus kita terasa nikmat Allah. Anda sendiri gak bisa, tidak akan bisa faham. Minta bantuan Allah, minta hidayahnya. Ya Allah, kuatkanlah saya, hidayahkanlah saya, biar selalu saya faham itu nikmat luar biasa dari Allah. Bukan karena saya mampu, bukan karena saya kuat, bukan karena saya belajar, bukan karena saya punya uang. Enggak, itu semuanya murni darimu ya Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Anda lebih mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Anda lebih berkah, Anda lebih bahagia, menjamin surga. Ya Allah, aku malu ya Allah. Puluhan tahun saya salat tapi belum bisa khusyuk dalam salat. Ya Allah, aku malu, aku ingin, aku mau salat yang terbaik, belum bisa. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, aku malu, umur saya 50 tahun, 60 tahun, masih bacaan saya kulhu. Aku tidak mau lagi ya Allah. Aku ingin belajar, aku ingin hafal, masih susah sulit bagi saya. Saya ya Allah gak mampu. Ya Allah, bantulah saya, kuatkanlah saya, biar saya bisa laksanakan ibadah yang terbaik, taat yang terbaik. Mohon maaf kalau kita, amalan kita, taat kita yang terbaik, akan Anda sendiri dapat balasan Allah yang terbaik bagimu. Rizki yang terbaik, keluarga yang terbaik, dunia yang terbaik, akhirat yang terbaik, surga yang terbaik bagimu sendiri. Kalau kita berubah dulu menjadi betul-betul hamba Allah yang luar biasa, dapat balasan Allah yang luar biasa. Jadi ada untung besar bagimu sendiri. Itu fikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin banget Anda yang dapat kemuliaannya, Anda yang menjadi hamba Allah yang bahagia, duniamu lancar sukses, akhiratmu selamat dari neraka dan masuk surga. Anda berat bagimu, gak bisa sendiri. Kata Rasulullah, selalu setiap habis salat lari kepada Allah, minta bantuannya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca zikir ini tapi dengan pemahaman yang seperti ini, ada perasaan seperti ini. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, kuatkanlah saya. Ya Allah, tolongkanlah saya, hidayahkanlah saya, biar selalu saya ingatmu ya Allah, zikir kepadamu setiap waktu, setiap saat. Biar selalu mensyukuri nikmatmu yang kecil sebelum yang besar. Biar selalu saya laksanakan ibadah yang terbaik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Ibu, sudah hafal belum? Belum? Sudah hafal sayang belum? Hah? Sudah hafal belum? Dek, sudah hafal belum?
Belum. Sudah hafal belum ini? Sudah hafal belum? Belum. Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya, ya Allah, bantulah saya, kuatkanlah saya, tolongkanlah saya, mudahkanlah saya, biar selalu saya zikir kepadamu, zikrika, wa syukrika, selalu mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, selalu laksanakan ibadah yang terbaik. Jelas? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Belum? Sudah hafal belum? Hah? Belum? Sayang, sudah hafal belum? Ada hafal?